Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Perjuangan menyebarkan agama Islam dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Agama Islam bukan agama nasab. Agama Islam adalah agama ilmu. Pewaris para nabi bukanlah keturunannya, tapi pewaris para nabi adalah dia yang mengambil ilmunya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada orang yang merasa lebih berhak atas agama Islam kecuali para ulama. Tidak boleh ada orang merasa lebih berhak atas agama Islam dalam sisi apapun, hanya bergelar nasab saja. Tapi dia harus mewarisi ilmunya baginda Nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku cucu Nabi, tapi dia tidak punya ilmunya baginda Nabi, tidak berhak bicara atas nama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berhak bicara tentang agama Islam adalah pewarisnya baginda Nabi, yaitu para ulama, para kiai, orang-orang yang mengambil dari baginda Nabi mustika ilmunya baginda Nabi, jailan an jailin, khalafan an khalafin, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dari satu guru ke guru yang lainnya. Selain para ulama, tidak boleh ada orang yang berbicara tentang Islam tanpa dia punya ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab kita besar, tanggung jawab kita berat. Kalau kalian berbuat dosa satu, kami dapat dosa dua. Kalian judi dosanya satu, kami judi dosanya dua. Dosa kami lebih berat. Kalau kami berbuat dosa, mana ada habaib? Kalau memang ada habaib yang begitu, jangan diikutin itu doktrin-doktrin tidak benar seperti itu. Andaikan ada, tapi setahu saya tidak ada. Kami para habaib mendoktrin seperti itu. Saya keluar masuk penjara, keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk kalian, untuk rakyat, untuk membela rakyat. Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Untuk apa? Membela rakyat. Kalian yang suka memecah belah, habaib dan kiai mau kalian pecah belah, sok merasa paling pintar. Apa yang telah kalian perjuangkan? Udah masuk penjara, udah pernah ditembak, udah pernah mau dibunuh. Giliran saya datengin kabur, nantangin, saya datang sendiri kabur. Jadi jangan pecah belah umat yang sudah damai. Betul. Coba lihat bagaimana para kiai-kiai terdahulu. Saya kembali lagi. Saya ikuti ulama-ulama terdahulu. Bagaimana Syekhona Khalil Bangkalan, pendiri Nahdlatul Ulama. Saya tanya, Syekhona Khalil cinta enggak sama habaib? Jawab yang keras, cinta enggak? Cinta enggak? Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, cinta enggak sama habaib? Cinta enggak sama habaib? Cinta enggak sama habaib? Kiai Hasan Genggong cinta enggak sama habaib? Mbah Hamid Pasuruan cinta enggak sama habaib? Mbah Misbah Mustafa Tuban cinta enggak sama habaib? Rafa Wa'id cinta enggak sama habaib? Rakholil cinta enggak sama habaib? Kiai Haji As'ad Situbondo cinta enggak sama habaib? Abah beliau Kiai Syamsul Arifin cinta enggak sama habaib? Cinta enggak sama habaib? Ini baru datang anak kencing belum lurus, sok-sokan mau membatalkan nasab habaib. Dibilang mujaddid. Apa ini? Jangan mau dipecah belah, saudara-saudara. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita hauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh
Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini dan diragukan oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA yang menyatakan bahwa betul terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena apa, saudara-saudara? Hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Kalau dia ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang 3 raksa untuk salat 5 waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah, kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Mereka ingin, saya, dihina, dicaci, dimaki, dibilang keturunan Yahudi lah, dibilang macam-macam. Tetapi nyatanya, dimanapun saya memijakkan kaki saya, di situ manusia berkerumun untuk mendatangi saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena rakyat tahu, masyarakat nggak buta, masyarakat nggak tuli, masyarakat tahu mana ulama yang berjuang untuk rakyat, mana habaib yang berjuang untuk rakyat, mana kiai yang berjuang untuk rakyat, dan mana habaib dan kiai yang berjuang hanya demi perutnya atau demi pangkat dan jabatan atau menjadi anjing-anjing dan penjilat-penjilat pemerintah. Masyarakat juga tahu, bukan benar-benar? Betul. Masyarakat bukan orang bodoh, betul. Jadi jangan dipecah belah, saudara-saudara. Bersatu. Walaupun beda-beda majelis taklim, walaupun beda bendera, tetap bersatu. Walaupun hanya berbeda masalah furu'iyah, tetap bersatu. Berbeda masalah thariqah, tetap bersatu. Umat Islam harus bersatu. Kita yang Islam disatukan dengan keislaman. Yang di luar Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka saudara sebangsa. Satu bendera merah putih, satu Pancasila, satu UUD 45, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka wajib kita sama-sama bersatu, bersaudara, maju di barisan paling depan untuk melawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang mendustakan rakyat, yang menyengsarakan rakyat. Sama-sama kita lawan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Loh Beb, Habib udah gak takut Beb di penjara? Saya udah muak, saya udah bosan, udah muak cuy. Saya sudah bosan melihat ketidakadilan di negara ini. Saya sudah bosan melihat rakyat disewenang-wenangkan, rakyat dibikin semena-mena, rakyat dibikin sewenang-wenang. Saya sudah muak melihat kesoliman, melihat kebiadaban. Saya sudah muak. Jadi saya nggak peduli dah kalian mau penjara kek, kalian mau racun kek, kalian mau tembak kek, kalian mau bunuh kek. Jangankan hanya di penjara. Bagi saya, Pak Harun bin Smith, jangankan hanya di penjara. Untuk Islam, untuk umat, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Jangankan hanya di penjara. Nyawa
jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk rakyat Indonesia, saudara. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya, dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Para ulama harus menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperdekakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebagai pewaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat Islam ini dari perbudakan manusia. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik. Biar diuji di pengadilan apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia hanya mengaku cucu Nabi, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk puasa, mengajak orang untuk bersatu, mengajak orang untuk memuliakan ulama, maka kita biarkan. Tapi kalau indikasinya sudah mau memecah umat Islam, apalagi memecah belah antar suku, memecah belah bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke sudah 70 tahun merdeka. Di dalam suka dan duka kita bisa membawa Indonesia sampai hari ini. Tidak ada perang saudara, kalaupun ada kecil sekali frekuensinya. Namun sekarang ada upaya-upaya untuk mengadu domba antara umat Islam dengan umat Islam lainnya, memecah belah antar satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama, tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong, para ulama harus bersuara untuk menjaga iman, menjaga persatuan umat Islam Indonesia yang kita cintai, yang bagi seluruh para santri Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaganya, seperti apa yang diamanahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yang diamanahkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahwa NKRI ini adalah warisan yang harus dijaga, tidak boleh dipecah belah lagi. Tidak boleh ada upaya untuk memecah belah antar umat Islam. Tidak boleh ada upaya untuk menjauhkan para kaum muslimin dari ulama. Ini indikasi menjauhkan umat Islam dari ulama pun sudah ada. Untuk dia mengambil para umat ini untuk dijadikan budak-budaknya, kemudian diajak untuk berdemo, diajak untuk berbuat sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia ini. Saudara-saudara, sebelum saya tutup, saya dengar ada yang mau sweeping habaib katanya. Hah? Kalau mau sweeping habaib, sweeping Bahar bin Smith dulu. Nggak usah jauh-jauh. Datang Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Bogor. Sweeping Bahar bin Smith. Jadi jangan kalian bikin istilah pribumi non pribumi. Bangsat, dalam tubuh saya bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu, itu bukan syarifah. Saya punya ibu, darahnya ada darah suku Bajo, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abah, punya nenek, itu ada darah Ternate. Saya punya abah, punya kakek, punya ibu, itu ada darah Sanger Manganitu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah mau pakai sosokan pribumi. Kalau bilang pribumi, saya juga pribumi. Jangan. Nah, ini yang kayak begini-begini yang bikin rusak Indonesia, betul? Betul. Jadi kalau kalian bilang mau sweeping habaib, nggak usah habaib yang lain, jangan. Datang aja ke Ponpes Tajul Alawiyin. Kalau nggak pulang tinggal kepala, bukan saya Bahar bin Smith. Mari kita dijadikan sebagai momentum kita untuk meningkatkan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Mencintai beliau,
yang secara lumintu mutawatir, sanadan an sanadin, dijaga oleh para ulama-ulama kita, dijaga oleh para kiai-kiai kita, aman, tentram, penuh dengan penghormatan antara sesama. Tidak ada manusia yang merasa lebih tinggi dari manusia lainnya kecuali dengan ilmu.